resep memberikan obat melalui oral. Di sini mungkin tadi kan sudah jelaskan beberapa cara pemberian obat. Langkah-langkahnya tidak jauh berbeda, cuma dari pemberian obatnya aja. Tadi kan sudah dijelaskan pemberian obat melalui suppositoria, kan langkah-langkahnya hampir sama seperti itu, cuma obat yang diberikan itu aja yang berbeda. Sekarang saya bisa lanjutkan langsung ke prakteknya ya. Di sini teman kalian sudah satu jadi pasiennya, satu sudah bersiap menjadi perawatnya. Di sini alat-alat sudah disiapkan. Sebelumnya di sini saya akan membacakan prosedur yang akan dilakukan dan nanti perawatnya langsung melakukan sesuai dengan prosedur yang saya bacakan. Yang pertama kita mulai dengan tahap prainteraksi. Silakan Ibu. Selamat pagi Bapak. Kalau boleh saya tahu nama Bapak siapa? Coba saya. Oke, Bapak Juli. Perkenalkan, nama saya Ayu, perawat yang bertugas hari ini. Di sini saya akan melakukan tindakan yaitu memberikan obat melalui mulut Bapak. Sebelumnya, apakah Bapak bersedia? Tindakan yang saya ambil sekitar 2 sampai 5 menit. Apakah Bapak sudah bersedia? Bisa di sini kan pemberian obat melalui oral. Jadi itu tidak harus kita bilang permisi Pak, saya perawat bertugas hari ini, saya memberikan obat melalui mulut Bapak. Itu tidak harus seperti itu. Nanti bisa diganti bahasanya di yang aplikatifnya yang di lapangan, mungkin bisa biar lebih rileks dengan pasiennya. Nanti bisa saya misalkan seperti ini. Selamat siang Bapak, perkenalkan saya perawat, nama saya Rai, saya bertugas hari ini. Hari ini Bapak mendapatkan jadwal pemberian obat minum tablet, semisalkan ya obat penurun panas. Nanti bisa dijelaskan seperti itu ke pasiennya. Jadi tidak harus memberikan obat melalui oral, tidak seperti itu ya. Udah, untuk selanjutnya bisa dilanjutkan dengan kontrak waktu ke pasien. Kontrak waktunya. Tindakan yang saya ambil kurang lebih sekitar 5 menit. Apakah Bapak sudah bersedia? Iya. Maka selanjutnya persiapkan alat dan bahan. Di sini alat dan bahan yang perlu disiapkan itu baki berisi obat. Ini bisa lihat sekalian ya. Yang pertama itu baki berisi obat. Ini obatnya. Kemudian ada catatan keperawatan pasien. Itu selanjutnya pemotong obat. Itu bila diperlukan ya, seandainya misalnya ada obat tablet yang ternyata diberikan cuma setengah bagian aja, itu kita perlukan alat pemotong, bisa digunakan gunting ataupun pisau ya. Kemudian selanjutnya martel dan lumpang penggerus. Martel dan lumpang penggerus itu seperti ini. Kemudian selanjutnya ada gelas ukur. Gelas ukur di sini yang dimaksud ada beberapa, ini untuk obat sirup, ada beberapa obat sirup yang memakai takaran itu memakai gelas ya. Di gelas itu sudah ada ukuran dosisnya. Dan selanjutnya ada gelas dan air minum. Selanjutnya ada sedotan. Selanjutnya ada sendok. Ini sendok ya, ini sendok takar dari obat sirupnya ya. Kemudian selanjutnya ada spade sesuai ukuran mulut. Ini spade sesuai ukuran mulut ini disesuaikan untuk pasien-pasien yang pemberiannya pasien yang tidak sadarkan diri ya. Kemudian kita berlanjut ke tahap berikutnya, yaitu tahap orientasi.
Ini tahap orientasi. Yang pertama, berikan salam dan panggil nama pasien dengan namanya serta memperkenalkan diri. Selamat pagi Bapak. Pagi. Perkenalkan, nama saya Ayu, perawat yang bertugas hari ini. Kemudian menjelaskan tujuan, prosedur, dan lamanya tindakan pada pasien atau keluarga pasien. Jadi hari ini saya akan memberikan obat melalui mulut Bapak, gunanya untuk mengurangi panas badan Bapak. Dan jenis obatnya di sini berupa tablet. Waktu yang saya butuhkan sekitar 2 atau 3 menit. Kemudian selanjutnya kita ke tahap kerja. Pertama, siapkan peralatan dan cuci tangan. Di sini pasien perawatnya mempersiapkan alat, seperti tadi sudah jelaskan. Selanjutnya lakukan cuci tangan. Di sini saya perlu review sekali lagi ya untuk cara mencuci tangan. Mungkin tadi sudah dari awal sudah dijelaskan, cuma saya masih ada melihat beberapa kekurangan dari cara mencuci tangan. Mungkin dari semua bisa melihat dan melakukannya dengan benar ya. Saya contohkan cara mencuci tangan yang yang benar ya. Di sini ada teknik 6 benar untuk melakukan cuci tangan. Yang pertama, tangan harus sebenarnya tidak boleh pakai cincin, ya, tidak boleh pakai cincin. Jam tangan kalau bisa itu tidak pakai jam tangan. Di sini ada 2 teknik mencuci tangan, menggunakan hand scrub dan menggunakan air mengalir. 2 cara ini membutuhkan waktu yang berbeda dalam melaksanakannya. Untuk yang hand scrub itu bisa memakan waktu 20 detik sampai 30 detik. Sementara untuk yang cuci tangan dengan air mengalir itu membutuhkan waktu 40 detik sampai 60 detik. Jadi cara untuk mencuci tangan yang benar menggunakan hand scrub. Hal pertama yang kita lakukan, kita mencet hand scrubnya. Cukup 2 kali pencet aja. 2 kali pencet. Setelah itu gosokkan kedua telapak tangan biar merata semua permukaan tangan terkena dengan hand scrubnya. Untuk hand scrub bisa dilakukan dengan hitungan 4 kali hitung. Itu lebih memudahkan kalian untuk melakukan cuci tangan dengan cara benar. Kita pencet 2 kali pencet. Trot. Kita lakukan usap telapak tangan 1, 2, 3, 4. Cukup 4 kali. Habis telapak tangan. Selanjutnya apa? Punggung tangan juga sama dalam 4 kali hitungan. Di mana caranya itu loh. Yang harus kita perhatikan bukan sekedar punggung tangan seperti ini aja. Dia tuh harus menjangkau dari sisi-sisi kelingkingnya. Jadi caranya harus benar. Dari jempolnya yang memegang punggung tangan, habis dia sampai ke ujung. Ini kita lakukan 4 kali. 1, 2, 3, 4. Itu juga yang tangan sebaliknya. Sama ini semuanya harus tersapu dengan hand scrub 4 kali. Habis punggung tangan, apalagi? Untuk sela-sela jari tangan. Ini sama ya. Jempol, ini semuanya. Jadi semua sela jari ini terkena dengan hand scrub. Ini juga sama 4 kali. 1, 2, 3, 4. Habis itu, habis sela jari. Yang ini juga sama 4 kali. Semua hitungannya 4 kali untuk pemakaian dengan hand scrub ya. Jadi 1, 2, 3, 4. Selanjutnya jempol. Ini untuk jempol kita raih sisi terjauh dari jempol. Jadi tangannya itu seperti ini. Kita cari sisi terjauhnya. Ini juga 4 kali. 1, 2, 3, 4. Begitu juga sebaliknya. 1, 2, 3, 4. Sudah? Yang terakhir?
ujung jari. Itu juga sama 4 kali ya. Itu yang untuk hand scrub. Jadi membutuhkan waktu 20 sampai 30 detik dengan 1 kali brutal itu 4 kali itu, ya. Sekarang bisa dilanjutkan ke tahap berikutnya. Di sini kaji kemampuan klien untuk dapat minum obat per oral, menelan, mual atau muntah, adanya program tahan makan atau minum, akan dilakukan penghisapan lambung. Di sini maksudnya perawat mengkaji pasien apakah pasien bisa minum obat dengan per oral melalui mulut atau tidak. Di sini kita tanyakan kepada pasien ataupun bisa kita lihat secara langsung dari kondisi pasiennya. Bapak sebelumnya bisa minum obat tablet? Kemudian selanjutnya periksa kembali perintah pengobatan. Periksa perintah pengobatan, nama pasien, nama dan dosis obat, waktu dan cara pemberian, periksa tanggal kadaluarsa obat. Bila ada keraguan pada perintah pengobatan, laporkan pada perawat yang berwenang atau dokter. Periksa nama pasien, kemudian nama obat yang diberikan disesuaikan dengan catatan perawatannya, dosisnya berapa, dan waktu pemberian serta cara pemberian. Sudah. Kemudian ambil obat sesuai yang diperlukan. Di sini obat yang akan diberikan itu obat berupa tablet. Jadi untuk cara pemberiannya, siapkan obat tablet. Di sini tuangkan tablet atau kapsul ke dalam mangkok disposable tanpa menyentuh obat. Di sini kita gunakan obat tablet, dia masih terbungkus dengan ini. Jadi kita tidak buka dulu ya. Jadi biarkan dia tetap terbungkus dengan pembungkusnya. Kemudian gunakan alat pemotong tablet bila perlu ya. Kalau di sini karena pasiennya dewasa, dia tidak memerlukan obat dengan dosis yang setengah tablet. Jadi di sini udah 1 tablet, jadi bisa langsung diberikan. Seandainya pasien mengalami kesulitan dalam menelan obat bisa digerus menjadi bubuk menggunakan pengerus yang sudah bisa digunakan pengerusnya. Kemudian bisa dicampurkan dengan menggunakan air atau makanan. Sekarang bisa langsung diberikan obatnya. Bapak bisa duduk. Bapak bisa duduk. Saya bantu pakai. Kan dia suruh aja. Kasih minum lagi. Sekarang bersihkan pasien itu. Itu tadi pemberian obat secara oral dengan jenis obat tablet ya. Di sini untuk obat dalam bentuk cair. Untuk obat dalam bentuk cair, kocok obat agar tercampur dengan rata sebelum dituangkan. Dikocok dulu ya, obatnya dikocok dulu. Cara kocok bisa dikasih lihat. Ya, seperti. Setelah dikocok, sambil diperhatikan warna obatnya. Jika terjadi perubahan warna pada obat, itu kemungkinan obatnya sudah rusak, jadi tidak bisa digunakan ya.
Selanjutnya, buka penutup botol dan letakkan menghadap ke atas. Kemudian buka tutup botol obat dan letakkan menghadap ke atas. Jadi ini saat membuka tutup botol tidak bisa sembarangan untuk menaruhnya ya. Dari tempatnya yang semula seperti ini kita buka, pas naruhnya posisi itu seperti ini. Jadi ini tetap di bagian atas. Terus untuk cara menuangkan obatnya, pegang botol obat sehingga sisi labelnya berada pada telapak tangan Anda dan tuangkan obat ke arah menjauh dari label. Ini ya. Sini kan ada label obatnya. Di sini ada bagian yang tidak tertutup. Jadi untuk memegangnya, ini telapak tangan, labelnya ini kita pegang. Jadi pas kita nuangkan, di sini posisinya. Tuangkan obat sejumlah yang diperlukan ke dalam mangkok berskala ataupun ke dalam gelas sesuai dengan takarannya, dalam sendok sesuai dengan takarannya. Ya, obatnya dituangkan seperti itu. Nanti untuk memberikan ke pasien, caranya sama. Pasien kalau bisa duduk, dikasih duduk, kasih minum. Terus sirupnya diminumkan dan terakhir kasih minum sekali lagi. Kemudian tadi kita menyiapkan Sprite. Itu bila jumlah obat yang diberikan hanya sedikit, itu kurang dari 5 ml, maka bisa kita gunakan Sprite untuk mengambil obatnya. Jadi untuk takar ini kan adanya yang 5 ml, 10 ml kan seperti itu. Ada yang mungkin membutuhkan dosis yang kecil. Jadi obatnya bisa dipakai mengambil sedot dengan Sprite ya. Kemudian selanjutnya catat obat yang telah diberikan meliputi nama dan dosis obat, keluhan dan tanda tangan Anda. Jika obat tidak dapat masuk atau dimuntahkan, catat secara jelas alasannya dan tindakan perawat sesuai prosedur. Kemudian selanjutnya kembalikan peralatan yang dipakai dengan tepat dan benar. Buang alat-alat disposable, kemudian cuci tangan. Dan terakhir lakukan evaluasi mengecek efek obat pada klien. Melakukan tindakan hari ini, sebelumnya bagaimana perasaan Bapak setelah saya memberikan obat? Sudah sedikit membaik. Jadi tadi Bapak sudah bagus sekali, sangat kooperatif dalam melakukan tindakan dan semua tindakan berjalan dengan lancar. Saya akhiri tindakan ini, tapi sebelum saya kembali ke ruangan, apakah ada yang ingin Bapak tanyakan? Ya. Nanti sekitar 2 atau 5 menit lagi saya akan datang kembali untuk mengukur tekanan darah Bapak. Dan selanjutnya setelah kontrak rumus selanjutnya, perawat merapikan alat, setelah itu mencuci tangan dan terakhir tahap dokumentasi. Ada yang mau ditanyakan tentang cara pemberian obat secara oral? Sudah jelas? Sini cuma dijelaskan, mungkin yang di checklistnya cuma ada yang pemberian obat. Obat oral itu seharusnya ada juga obat yang sublingual dan namanya pemberian obat secara bukal. Mungkin udah ada yang pernah dengar? Di bukal. Sebelumnya sudah. Di sini ada beberapa cara pemberian obat. Nanti tergantung dari indikasi dan petunjuk
dokter pemberian obatnya, jenisnya apa dan caranya apa. Yang tadi merupakan cara pemberian obat melalui oral. Yang ada lagi dua itu sublingual. Sublingual itu yang seperti apa? Mungkin ada yang tahu? Di bawah lidah. Itu mungkin ada yang pernah memberikan obat sublingual sebelumnya. Yang praktek di yang SMK? Belum, tapi sudah tahu kan? Bagaimana caranya? Di mana? Ya. Untuk obat sublingual pemberiannya itu di bawah lidah. Jadi pasien suruh buka mulut, lidahnya ditarik ke belakang, obatnya ditaruh di bawah lidah, dan obatnya itu akan habis terserap oleh cairan sandukannya. Kemudian yang satu lagi yang saya bilang tadi itu pemberian obat secara bukal, itu namanya bukal ya. Dengan cara bukal itu pemberian obat, penempatan obatnya ini itu di antara gusi dan mukosa pipi. Jadi di antara gusi dan mukosa, jadi di sini dia tempatannya. Di sini saya contohkan, di sini gigi dan gusi, di sini saya anggap ini pipinya. Jadi dia taruhnya di sini. Jadi pembedaannya di situ aja. Ada yang mau ditanyakan untuk pemberian obat secara oral? Berarti kira-kira nanti bisa ya? Bisa.